Ana langsung saat Ana deg-degan, Ana luar biasa, Ana nervous dulu biasa saat Ana ke musola, Ana nggak pernah sujud dengan nangis sekeras itu Ustaz. Jadi teriak keras sekali, ininya udah kebuka nih, kerudungnya, karena ketarik mungkin apa gimana, terus bunyi dek di lantai, itu darah tumpah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, anugerah yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala satukan kita, pertemukan kita di atas sebuah millah yang agung, agama yang mulia, agama Ibrahim alaihissalam, millatan hanifah, agama yang hanif, millah Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita sehingga kita disatukan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini lebih menarik daripada yang sebelum-sebelumnya, ya. Khusus kalau biasanya kita mewawancarai seseorang yang pada hakikatnya dia itu adalah jamaah umroh, tapi ini pemilik umroh nih, ya. Dan ini subhanallah, dan pemilik travel umroh. Dan lebih unik lagi, ya, saudara kita, teman kita ini Kevin, insya Allah sebagian antum sudah kenal dengan beliau. Kefahal Kevin, sehat. Barakallahu fiik. Anda perlu saling, jangan. Bolak-balik. Dan subhanallah, Anda boleh cerita dikit, Kevin. Boleh. Anak-anak ini ingin belajar sama antum untuk public speaking. Waduh, Ana bilang sama dia, jangan belajar sama dia nih, sama Abi aja, enggak Abi. Dia percaya sama Kevin. Alhamdulillah. Dapat kepercayaan. Alhamdulillah. Iya, Anda akan bikin yang untuk anak-anak sama untuk remaja, Ustaz. Oh, begitu ya. Ini hari Sabtu ini insya Allah di Ajwad Kebayoran. Masya Allah, tabarakallah. Boleh anak kirim anak ke sana nih. Kirim, Ustaz. Alhamdulillah, berangkat, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tinggal kirim, Ustaz. Luar biasa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini anak aja hostnya. Hah? Anak aja yang jadi host. Jangan dong. Ini waduh, diambil acara anak. Repot nih. Anda sungkan banget nih masa hostnya. Tapi tadi mukadimahnya zen, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau hostnya Ustaz jadi begitu. Memang harusnya begitulah. Jadi karena memang ini juga di satu sisi di samping ana mencoba belajar jadi host di depan antum nih, gitu ya. Lagi, dan supaya kan jarang-jarang Ustaz jadi host gitu kan. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini Kevin, boleh antum cerita sedikit nih? Antum punya travel umroh nih. Punya ayah, Ustaz. Oh, ayah. Punya babe. Nah, kalau orang Betawi kan, iya, betul. Kalau babe, Ustaz. Sebenarnya papa lah. Kalau tapi di medsos antum ini nggak dikenal sebagai travel owner gitu ya? Enggak ya? Lain lagi, Ustaz. Dagangannya beda nih? Beda dagangannya. Kita jual diri kalau di sana, lebih artinya jual jasa. Iya, paham. Mengiklankan produk orang gitu-gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi semua ini hasil dagangan ini semua? Semuanya alhamdulillah. Allah kasih kemudahan. Masya Allah. Semenjak COVID itu, Ustaz. Anda melihat antum, Masya Allah, banyak memprofile sekolah-sekolah ya? Insya Allah, Ustaz. Masya Allah. Apa misi di balik itu tuh? Pertama tentu membantu kaum muslimin untuk menemukan sekolah. Karena merasakan sebagai orang tua nyari sekolah yang sefrekuensi gak gampang, Ustaz. Gitu ya. Katanya ini sampai sana udah tutup. Iya. Sampai sana. Nah, jadi Anda berangkat dari keresahan itu. Yang kedua juga membantu pihak-pihak sekolah agar iklannya lebih menarik dan sampai ke masyarakat. Oke. Gitu, Ustaz. Nah, masalah travel tadi itu travel milik ayah berdiri sejak tahun 1999. 1999. Oke. Itu berdiri karena yang Anda tahu, Ustaz ya. Aku masih kecil. Ayah Anda tuh memang suka ngobrol sama orang, suka berkomunikasi dan pengen banget naik haji waktu itu. Ayah tuh belum haji 99? Belum. Akhir tahun 2000 haji. Allah. Ikut bantu orang awalnya. Allah. Gitu. Masya Tapi Allah. dia udah megang brand sendiri nih. Oh. Brandnya diambil dari nama anak Al-Kautsar. Oh. Harapannya anak pertama inilah yang meneruskan tonggak usaha estafetnya ini. Gitu, oh gitu. Harapannya. Udah dipenuhi belum harapan beliau? Mudah-mudahan. Masya Allah. Mudah-mudahan. Terus berjalan. Ya. Karena beliau pengen anak yang meneruskan, maka anak lulus SD masuk pesantren, Ustaz. Masya Allah. Pesantren di daerah Depok 3 tahun, langsung lanjut di SMA Muhammadiyah. Kemudian setelah itu SMA Muhammadiyah Romangun. Ya. Kemudian setelah itu selesai itu kuliah sempat sebentar, tapi kayaknya nggak betah waktu itu kuliah. Oh gitu. Akhirnya bantu ayah. Mulai nggak betah karena berasa fulus atau gimana? Udah berasa duit nih? Penasaran nyari fulusnya itu kayaknya. Atau abis diajak umroh pengen coba bantuin orang tua untuk umroh gitu. Waktu itu daya tariknya cuma sering bolak-balik naik pesawat aja gitu. Oh gitu ya? Daya tariknya waktu itu kayak gitu. Sama nyobain bahasa Arab. Kan 3 tahun di pesantren tuh belajar bahasa Arab, termasuk yang getol juga, Ustaz. Pas sampai di Jeddah,
kok lain bahasa Arabnya ini. Gitu ya. Nggak pakai kaifa halu, langsung kif. Shlonek. Iya gitu. Ish gitu. Apa sih, nggak ngerti gitu. Terus kemudian juga 2011 mulai bantu ayah jadi asisten. Dan di situ anak ngelihat sosok ayah anak tempo hari itu waktu pada masa jaya-jayanya, masa mudanya itu, kalau cerita tuh begitu baik, begitu bagus. Jadi kebayang tuh bagaimana perang Uhud, bagaimana perang Badar, bagaimana itu kebayang di kepala Zat. Oh, ayah antum yang cerita. Iya, ayah antum jadi ustadznya nih. Iya, jadi pembimbingnya. Pembimbing. Beliau seorang ustadz juga. Seorang tour leader aja, Zat. Tour leader gitu. Cerita juga, ada motor di sana. Kemudian selesai itu 2013 baru Anda dilepas. Baru dilepas untuk bawa sendiri jemaah. Nah, di situ yang baru. Jadi rombongan antum usia berapa pada waktu itu? Lulus SMA saat 17. Masya Allah. 18. Masya Allah. Nggak kuliah nih. Sama kayak antum sekarang. Iya. Iya, seumuran sekarang nih. Iya benar. Tambah berapa lah itu. Itu Zat, 18 udah yang dilepas tuh usia 19, Anda ingat. Anda nggak kuliah 2 kampus berhenti semua total. Masya Allah. Sempat di sebuah institut yang belajar kesenian di daerah Jakarta ya. Iya. Satu semester terus pindah ke Akademi Pariwisata Indonesia, Akpindo. Nggak selesai juga karena tuh ayah sakit, akhirnya take over handle semua travel. Mungkin antum pikir waktu kuliah itu ngabisin duit, ini datengin duit nggak? Mungkin kita tuh anak malas belajar aja kayaknya. Oh gitu ya. Coba deh langsung aja bermanfaat nih orang tua, karena kuliah tujuannya cari fulus. Iya, teorinya di sini. Ini dapat fulus. Betul. Aji. Tapi 2 tahun pertama kerja nggak digaji, Zat. Nggak digaji. Emang benar-benar nyari pengalaman aja. Tapi apa yang Anda minta dikasih emang. Ya gitu lah. Masya Allah. Dari jamaah nggak dapatnya? Dari jamaah nggak ada, Zat. Anda nggak ngerti waktu itu kayak gitu. Nggak ngerti ya? Titip albek, nggak ngerti wakaf Quran, nggak ngerti kan. Anda sampai sekarang nggak ngerti. Gitu, Zat. Nah, kemudian disitulah mulai belajar bawa jamaah ke luar negeri. Oke. Itu deg-degan di situ. Berapa jamaah yang antum bawa pertama kali? Pertama kali itu Anda bawa ketika itu ayah lagi buka cabang di Purwokerto dan Banjarnegara, Ustaz. Ajib, benar. Anda bawa 65 orang. Dari orang Purwokerto, Banjarnegara. Semuanya orang Banjarnegara. Ngapak semua, Ustaz. Dari 65 itu yang Anda ingat bisa bahasa Indonesia cuma 2 orang. Selebihnya bahasa Jawa, blas bahasa Jawa. Ajib, ngapak gitu. Ngapak, Ustaz. Jadi kayak Pak Haji. Oh ya. Enak Pak Haji. Waduh, apa ini bahasa Sri Mulat tolong ngerti juga nih. Jadi cuma 2 orang yang bisa bahasa Indonesia, Zat. Anda komunikasi sama dia aja, Zat. Terus Anda kasih tahu segala macam. Pesawat transit, Zat. Di Jakarta, Malaysia, Abu Dhabi, Jeddah. A'udzubillah. Gitu, ini yang berangkat waktu paket harga berapa? Wah, lupa, Zat. Pinter banget tambah hantum bikin Jakarta, Malaysia. Oh iya, Jakarta Malaysia naik Lion. Malaysia Saudi naik Etihad. Karena transit Abu Dhabi gitu. Yang Anda dapat pengalaman di Abu Dhabi itu udah sering, Zat, karena ayah Anda tuh langganan Etihad. Gitu. Jadi Abu Dhabi Anda insya Allah udah gak ada masalah lah. Nah, berawal dari sifat meremehkan itulah masalahnya timbul. Meremehkan gimana? Meremehkan kayak udah biasa Abu Dhabi. Oh, udah rutin ya, gitu, udah biasa ya. Gitu. Jadi ke Malaysia pertama kali nih, Sat. Ternyata di Malaysia itu bandaranya Kabir, Jeddah. Gede, benar. Yes, betul. Pesan ayah Ana, seorang pemimpin boleh ngomong apapun kecuali satu, nggak tahu. Kata ayahnya gitu. Oke, bismillah, coba Anda bawa dulu. Ke Malaysia, cara dari ayah anak, kalau Anda pengen abang, kalau abang mau cari gate berikutnya, jemaah suruh ke toilet dulu. Bapak Ibu keluar dari pesawat, yang mau toilet sini dulu ya. Orang Indonesia tuh beseran, semuanya cepet pengen ke toilet lah. Iya, betul. Senang dikasih ke toilet tuh, udah taruh sini. Saya jalan, mana nih, hari dulu. Oh, naik kereta pindah terminal. Oke, balik lagi. Sudah rapi semuanya? Ayo lanjut. Oh, kayak yang paling tahu. Padahal baru tahu saat itu. Ngecek di situ ya. Jangan ngomong boleh ngomong apapun kecuali nggak tahu. Itu seorang pemimpin. Artinya jangan menurunkan kualitas diri kamu nih, Vini. Dengan ntar ketahuan sama orang, baru nih. Kita dikasih tour leader baru gitu. Sudah khawatirnya begitu. Karena kita jual jasa kan, Sat. Betul. Pindah terminal segala macam. Ternyata harus check in lagi, Ustaz. Oke, itu jadi yang tiketnya bukan terusan. Itu yang miss. Bukan, iya itu juga miss. Anda nggak tahu, Ustaz. Ternyata harus check in lagi. Koper ngambil dulu. Dan di Malaysia nggak ada porter, Ustaz. Oh, di Malaysia sendiri. Semuanya turun dulu, terus naik ke lantai 5. Check in lagi. Untung bahasa Malaysia sedikit-sedikit. Gitu nggak ya? tahu juga sih apa sih bahasa Malaysia.
Mace gitu ya. Heeh. Terus kan ada tulisan Iya. Balai Ketibaan. Saya salah baca, Balai Ketiban. Ketiban apa? Ternyata ketibaan. Iya. Gitu. Nah, terus akhirnya check in di atas, semuanya diurusin. Saya nggak tahu jamnya waktu itu mepet, Sat. Semua Iya. udah diurusin, alhamdulillah tuh deg-degannya, Sat. Gitu ya. Deg-degan. Untuk transit ke penerbangan ke Etihad Iya, gitu ya, masuk betul. Etihad. Ya. Ke Etihad. Singkat cerita di Abu Dhabi alhamdulillah berlangsung lancar, Sat. Keberangkatan ya. Iya, muskilah lagi, Sat, timbul ketika sampai di Jeddah. Oke. Di Jeddah itu sampai kita subuh langsung program Mekah awal, Sat. Ya, umroh. Ana tuh nggak tahu, Sat, pada usia segitu Ana nggak tahu hotel tuh di jam check-in-nya. Oke. Itu membuktikan saya tidak pernah check-in hotel sebelumnya. Gitu, Sat. Maksudnya jadi nggak gitu. Jadi Ana nggak tahu ternyata hotel tuh di jam check-in, Sat. Ya, dan antum tidak punya koordinator di sana untuk handling gitu. Ada sebenarnya, cuman Ada. lagi jadi gini. Anda berangkat itu rombongan ketiga. Oke. Rombongan pertama Udah sudah berangkat di-handle. tanggal 1 Maret, Oke, nah. 2 Maret juga berangkat, 3 Maret Ana. Yes. Gitu. Nah. Total tuh kurang lebih 300 orang, Sat. Antum Gitu. TL ketiga rombongan ini? Ana rombongan terakhir aja, Yang 65. terakhir. Yes. Nah. Jadi yang satu udah ayah Ana bawa, yang hari kedua ibu Ana yang bawa, Masya Allah. hari ketiga Ana yang bawa gitu, Ustaz. Masya Allah. Pada waktu itu. Masya Nah, kemudian ya hari itu ayah Ana sama ibu Ana ziarah ke Kota Mekah City Tour. Oke. Jadi pagi-pagi jam 7 tuh jam 8 udah nggak ada di Hotel Mekah. Iya. Ana sampai di Hotel Mekah. Ana nggak tahu ternyata harus check in jam 12. 3 sore bahkan Oh, di 3 Mekah. sore, Kan? betul iya. Nah. Di Mekah jam 3 sore. Jam 2 mereka itu. Jadi mereka luntang-lantung di lobi, udah pakai ihram. Wah, Ana di mana-mana, di mana-mana pakai bahasa Jawa. Ya, untungnya itu ya. Untungnya nggak ngerti. Iya, untungnya begitu ya. Tapi kan tetap berasa dimarahin, saat kan artinya Iya. Anda seolah-olah kayak gagal lah nih, berantakan nih segala macam. Pada waktu itu Masjidil Haram nggak serumit sekarang, Ustaz. Artinya masuk pintu 1 waktu itu langsung ke pelataran Ka'bah, kan, Ustaz, ya. Betul. Udah di situ nangis segala macam sampai ketiduran, sampai akhirnya sholat zuhur segala macam. Itu, Ustaz. Belum karena waktu itu jamaah tuh lagi nggak kondusif aja waktu kondisinya, Ustaz. Belum tahu sa'i. Oke, Tahu sa'i itu setelah zuhur. setelah check in atau sebelum? Sebelum. Oke. Malah itu terus karena dijanjikan jam 10 bisa. Oh. Jam 12 bisa, ternyata enggak, mundur jam 3 Tetap mundur jam 3 gitu, sore. gitu, Ustaz. Yang paling akhir pas pulangnya, Ustaz. Nah, udah bisa dimarahin, besoknya baru Abana tampil, ngejelasin anak saya masih belajar, Bapak Ibu tolong jangan dimarahin dulu gini-gini. Gitu loh, baru jamaah pada ngerti. Tapi itu pengalaman yang Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Ayah Ana tuh tipe yang kalau ngajarin bukan gini cara 1, 2, enggak diceburin langsung, Ustaz. Ya, Ini biar coba survive-nya gimana gitu. Masya Allah Gitu, itu. Nah, dari metode ayah antum mendidik antum nih, keren nih, Masya Allah, tabarakallah. Beliau bagaimana membuat antum cepat matang nih. Insya Allah, Ya, kan, dengan learning by doing. Gitu learning kan, by ya. doing, betul. Luar biasa. Antum nikah usia berapa? Nah, nikah itu juga jamaah, mana jamaah? Ustaz? Dengan jamaah. Jamaah umroh. Luar biasa. Gimana Jadi- ceritanya antum bisa jalan jamaah? Jadi kan kita sebagai petugas travel suka screening paspor, Ustaz. Oke. Itulah proses filterisasi, Ustaz. Jadi ketika antum dapat salah satu ini calon langsung antum Iya. istikharain gitu. Ana langsung wah, ini buka paspor, Ana tutup lagi. Allah. Buka lagi, Allah. Ana bilang, kayak bukan pelawak tapi kok lucu gitu, Ustaz. Oh gitu ya. Maksudnya gitu. Lu Masya paham Allah. gak maksud gua? Hah? gitu. Gitu. Oke. Bukan pelawak tapi kok lucu gitu. Pas Iya. ketemu di bandara beneran lucu, Ustaz. Cuma Ana gak ketawa tapi malah sayang gitu. Ustaz. Ajib. Kayak ajib, Masya Ente Allah. belum kenal bina saya gimana saya gitu. Itu dia Allah alam. Ustaz. Jadi ada orang tuanya. Nah, Nah, karena Ana tour leader usia jadi berapa nih antum nih? Ana usia itu pas ketemu itu Ya. 21. 20. Nah, 20. umur 22 Ana nikahin dia. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Prospecting 2 tahun. Nah, itu pas Ana ketemu dia 17 tahun. Hah? 17 tahun. Dianya? Dianya 17 tahun. Oke. Masya Ana Allah. nikahin dia umur 19 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Gitu, masih muda, Zat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ana nikah tabarakallah. umur 22 dari jamaah juga. Dari jamaah. Orang Banjarnegara juga, Zat. Banjarnegara lagi. Banjarnegara juga, Zat. Masya Allah, faedah besar antum dari Iya. Banjarnegara nih. Jadi antum bakal sering ke sana ya? Udah bolak-balik. Banjarnegara tuh unik, Zat. Naik kereta belum sampai, naik pesawat kelewatan. Oh begitu ya? Kereta Purwokerto. Betul. Purwokerto Banjarnegara Dikit 3 lagi. jam lagi. Ya, Ha. 3 jam lagi. Nah, Naik pesawat Jogja. Jogja. Mundur 4 jam. Kelewatan. Oh. Mm-mm. Jadi kereta nggak sampai ke sono. Hmm. Tapi anak dengar satenya ajib tuh Banjarnegara. Ajib, Zat. Bener, Zat. Sate kambing Batibul. Masya Allah. Luar biasa. Tapi Zat, rumah istri Ana tuh depannya Arung Jeram persis, Zat.
Nanti kalau antum ada kesempatan Iya. sama anak-anak keluarga bawa saya ke rumah. Anak tapi nggak harus screening paspor kan? Gak usah, ke Ana aja. Jangan, Gak ya. usah, gak usah. Ke Ana aja dong, ke Ana aja. Iya, Nanti gitu. Ana ajak main Arum Jeram itu Ajib. Ajib, Sungai Masya Allah. Serayu kalau nggak salah, gitu lah. Masya Allah, Nah, tabarakallah. cuman itu dia Zat, karena kita menikah beda kultur ya Zat ya. Iya, Ini kan halal kultur ada lagi dikit lagi. iya. Disebut banget tuh. Jadi betul kata para ulama memang Zat, asik, so tahu aja. Nikah tuh yang sekufu ya bener Zat ya. Gitu ya. Yang sepadan kan, artinya kan kalau bisa yang sekampung apa. Ana nikah, Ana kan turunan Betawi Padang Zat. Iya. Ayah Ana Betawi, ibu Ana Minang. Masya Allah. Dapat- Ini sudah beda kultur juga tuh. Dapat iya benar. Tapi makannya kurang lebih mirip-mirip. Iya, sama-sama dengan jengkol. Iya. Gurih pedes gitu. Masya Allah, iya. Istri Ana dan keluarganya itu kalau masak serba pakai gula merah. Manis. Iya, jadi pas makan ayam goreng pertama Kaget-kaget rasa aja. jagung gitu. Iya, jagung manis. Ayam gorengnya dan pakai gula merah ternyata. San. Ayam goreng pakai gula merah. Gitu, antum Masya harus nyobain ayam goreng gula merah. Bukan kopi doang, gula aren, ayam goreng Masya pakai Allah. gula aren. Luar biasa. Itu kan. Istri sekarang udah kayak gitu. Ana dibilangin kurang-kurangin dah kayak gitu. Kurang-kurangin lah. Masya Allah. Ada cerita menarik apa selama perjalanan membawa selain dapat prospek tadi itu ya? Dapat si lucu tadi ya, Zat, Iya ya. betul, si lucu tadi. Dan pertanyaan lagi, antum nggak buka-buka paspor lagi kan sekarang? Insya Allah saat kan udah bukan pekerjaan saya lagi. Oh begitu ya, alhamdulillah. Jadi aman ya, marketingnya aman. Masya Allah. Mungkin istilahnya kayak khawatir gitu. Zat, ya. Betul. Masih buka-buka paspor jemaah lagi lah gitu. Ya jangan buka pas bahaya nanti. Benar. Nah, Gitu, Zat. cerita menarik apa lagi selain dapat yang lucu tadi ini? Cerita menarik sebenarnya ada beberapa, karena kan dari 2011 sampai 2020 saat itu, Iya. itu kan hampir 9-10 tahun lah saat. Masya Allah. Tabarakallah. Terakhir Ana bimbing jemaah Al-Kausar itu 2022 justru. Oh. Gitu. Nah itu bimbing jamaah itu atau jadi tour leader jamaah, pertama Ana mempelajari jamaah itu beda-beda sifatnya sebelum berangkat dan ketika berangkat. Iya. Mungkin apa istilahnya safar itu membuka tanda Iya gitu, betul. Zat, ya. Betul. Suami istri yang tadinya asik, seru bercanda di Soekarno-Hatta sampai Mekah berantem. Keras berantem Zat. Berantem benar-benar berantem marah dan kayak orang mau pukul-pukulan. Ajib. Suami istri. Dia bilang, subhanallah Pak, tadi di Soekarno-Hatta masih Anjib masih bercanda, masih oke gitu, ketawa-tawa bareng segala macam gitu. Dan kalau tadi ada kisah wafat di Mekah Madinah, ini juga beberapa kali mengalami saat Anda berangkat membawa jemaah wafat di Nabawi, Masjidil Haram itu luar biasa. Masya Allah. Ya, juga ngerasa iri juga gitu, maksudnya Anda bolak-balik ke sini karena kerjaan belum tentu. Iya. Allah kasih izin untuk bisa wafat di tanah suci ini. Masya Kan, Allah. Masya Allah. Gitu. Yang paling Ana ingat Ustaz, mungkin nanti Iya. Ustaz bisa sampaikan juga Ustaz, masalah ketika Ana membawa haji tahun 2017 Ustaz. Oke. Itu pengalaman yang sampai hari ini Ana nggak bisa melupakan. Ana tuh diajak haji dari tahun 2015. Baru bawa haji tahun 2016. Masya Allah. Jadi bawa haji itu ada ayah juga tapi rombongan misah. Iya. Gitu Ustaz. Ini bawa segala macam, juga ada Ustaz juga segala macam. Nah 2017 misah lagi nih, keberangkatan misah. Ana bawa 50 orang Ustaz. Masya Allah. 50 itu orang Jakarta. Nah, yang cukup Ana sering bilang ke jamaah, Bapak Ibu, ini kan haji, banyak faktor lah yang khawatir kita segala macam. Jangan dulu bikin selamatan. Cuman orang kita nggak tahan saat. Iya betul. Kalau orang, menurut mereka, kalau haji nggak pamitan tuh katanya nggak sopan. Jadi dibikin acara saat. Ana diundang. Datang acara. Daerah Kerawang. Ana pikir acara di rumah saat. Acara di panggung saat. Hadir 2.000 orang, banyak Habibnya baris. Masya Allah luar biasa. Ana gimana sebagai tour leader haji dia diundang juga ke panggung. Zat. Iya benar. Pikir ya Allah. Antum dulu naik panggung nih. Nggak ada. Timbring dong. Hah? Ceramah masalah haji Ana. Ya Allah ini bagaimana? Ana pikir subhanallah. Udah Zat. Akhirnya berangkatlah haji itu Zat. Ternyata pesawatnya nyambung lagi Zat. Jakarta Malaysia, Malaysia Saudi. Oke. Jakarta Malaysia naik, saya lupa naik MH, naik MH, Malaysia Airlines. Yeah. Malaysia Airlines Saudi naik Saudi Airlines. Oke. Nah mereka tuh nggak merger Sat. Oh iya. Jadi nggak bisa baggage through, bagasinya nggak bisa langsung. Iya. Harus check in dulu. Iya. Dari Jakarta Malaysia delay Sat. Delay itu 2 jam. Singkat cerita Ustaz, sampai di Kuala Lumpur, Ana ambil bagasi, pesawat Ana udah lepas landas.
Berapa jamaah? 50 orang khomsin nafar. La ilaha illa. Anda nggak bawa ringgit, Anda nggak apa. Kalau cuma bawa 2 orang, Anda ajak keliling aja Kuala Lumpur, Ustaz. Ya, Dan ini musim haji, Ustaz. Yes. Semua rute menuju Jeddah full. Nggak ada yang jual lagi. Full. Jadi 50 seat kosong itu penerbangan yang lepas landas. Kosong. Anda pikir akan ditungguin? Iya, betul. Enggak, ternyata ditungguin mungkin kalau udah check-in. Enggak ditungguin, Ustaz. Jadi pesawat terbang jam 3, Anda baru sampai check-in konter jam setengah 4. Jadi nggak ditungguin. Udah berangkat, Ana, ya Allah gimana? Ana langsung saat Ana deg-degan, Ana luar biasa, Ana nervous dulu biasa saat Ana ke musola, Ana nggak pernah sujud dengan nangis sekeras itu, Ustaz. Ana takut, ini bu jemaah 50 orang jamaah. Dan udah ada yang tadi selamatan. Sudah selamatan 2.000 orang. Sudah selamatan 2.000 orang itu, Ustaz. Allah. Ana khawatir. Jamaah masih pada kayak sabar Bang Kevin, ini ujian. Dia loh yang nyabarin gitu. Iya, insyaallah. Telepon, alhamdulillah, Ustaz. Ditolong sama lokal agent di sana dan telepon-telepon relasi dari ayah juga, dapatlah bus nginep segala macam, total 5 hari saya di Malaysia. 5 hari di Malaysia. 5 malam di Malaysia. Itu mereka yang super duper gelisah dong. Wah. Pokoknya dari saya nyasar. Dari dari hari saya terbengkalai di situ. Iya. 10 hari lagi Jeddah tutup. Iya. Bandar Jeddah mau ditutup. Iya, karena udah masuk Zulhijjah. Nah, betul. Gitu. Nah, akhirnya selama 5 hari ini proses pencarian tiket terus diupayakan. Non-stop. Ada tawaran via Jepang. Iya. Tapi pakai visa Jepang. Oh. Visa Cina. Perlu pakai visa Cina. Terakhir ada pilihan pakai India ke Kolombo dulu. Gak usah pakai visa. Kita tinggalin koper kita. Bawa handbag aja. Tapi cuma dapat 25 orang. Setengahnya. Anak pilih-pilih dulu segala macam. Nah. Kemudian udah sampai bandara, Sat. Harapannya tuh udah besar segala macam bisa berangkat yang ini. Nggak bisa berangkat, nggak boleh berangkat, Sat. Yang Kolombo nih? Nggak bisa berangkat karena nggak ada visa. Itu mereka pakai baju udah double-double, Sat. Karena baju main dibawa semua. Jadi kaos, sweater, jaket, mau dibawa semua, Sat. Dengan harapan karena nggak cuma bawa handbag doang. Betul, Sat. Cancel lagi, makin marah mereka, Sat. Ya jelas lah. Selama kan 5 hari, Sat. 5 hari ini 4 malam. 3 malam ini, Zat, Ana merasakan kayak Ana minta sama Allah, Ana nggak bisa tidur, nggak enak makan semuanya, Zat. Ana minta, ya Allah tolong tiket, ya Allah tolong tiket. Ana lagi musafir, lagi mau berangkat haji gitu kan, maksudnya, ya Allah tolong tiket, ya tolong tiket, ya Allah. Terus di malam keempat, Zat, ini tadi setelah Kolombo tadi itu, kan mereka makin gobrak-gobrak meja, makin ini jelas polisi, Zat. Jelas pasti gitu. Adek Ana ngeledek lagi. Adek Ana yang di Jakarta ngeledek, dia ngirim email, kalau gue jadi lu gue pulang. Tapi kalau Ana kabur, dipolisikan itu. Pasti habis. Ya. Malam keempat, Sat, entah gimana Ana merasa kayaknya doa Ana ini aja Allah gak ada jawaban. Ana ubah pola doa Ana, Sat. Dari yang minta ya Allah tolong jadi ya Allah terima kasih. Ya Allah terima kasih, jemaah makanan masih cukup. Hotel masih 1 hotel dan jemaah masih pada sehat semua. Itu 3 hal Ana ulang-ulangin terus, Sat. Dari jam 2 sampai jam 4 pagi. Allah kasih kemudahan terus, ya Allah terima kasih, ya terima kasih. Jadi karena Ana rasa Allah udah tahu deh saya butuh tiket gitu. Ya Allah terima kasih, ya terima kasih, ya terima kasih. Setelah itu barulah kita jam 8 pagi, Sat, alhamdulillah pertolongan Allah datang, Sat. Ada airline baru buka, Sat. Hari kelima nih. Hari kelima, iya betul. Nah. Hari kelima itu, hari keempat ini kan matanya malam keempat. Hari keempat ini ada airline baru buka, Sat. Namanya Ethiopia Airline. Ethiopia Airline. Dia belum ada penumpang tapi udah buka rute Jeddah besok dan lusa. Allahu Akbar. Gitu. Dia tanya masalahnya apa? Begini, harganya juga harga rohis, Ustaz. Iya, betul. Alhamdulillah. Udah akhirnya transit mana tuh? Transit Ethiopia. Oke. No problem. Addis Ababa, bener. Yeah. Nah, jadi akhirnya ketika dia saya minta 40 tiket. 40 paspor. 40 kan total 50, 40 anak kasih 40 dulu. Tentu kan kita sebagai tour leader jangan sampai saya berangkat jemaah belum. Maka anak akhir kan diri anak, Ustaz. Yes, nah. Dia minta 40. Iya. Kasih 40 jemaah semua nih. Iya. 40 jemaah semua. Minta 5 lagi. Minta 5 lagi, pas 50 alhamdulillah. Iya, include antum nih. Iya, 50 terakhir. Nah, kemudian setelah itu udah insyaallah jemaah antum jemaah Anda besok dan lusa berangkat. Wah, Anda sujud syukur alhamdulillah, ternyata Anda berpikir ini caranya berdoa sama Allah gitu, Ustaz.
Nanti mungkin Masya bisa Allah, kasih Masya nasihat Allah, bahwa Masya Allah. ternyata kalau benar kata Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, gitu. Artinya ketika Anda menyebutkan nikmat Allah, Anda coba bersyukur, menyebut nikmat Allah yang ada pada diri Anda yang mungkin kecil sifatnya, tapi Anda sebut, ya Allah terima kasih, jemaah masih pada sehat, terima kasih. Itu langsung pertolongan Allah yang selama ini Anda minta datang. Allahu Akbar. Seketika nggak dicari, datang ke hotel. Allahu Akbar. Ya Allah, Anda pikir gini caranya. Cuman setelah itu memang alhamdulillah Anda kasih tahu jemaah senang pelukan suami istri, wah nangis. Kalau bahasa Minangnya badarai-darai aimato gitu. Masya Allah. Jadi artinya ketika itu, nah cuman masalah nggak selesai sampai itu. Nah, jemaah nggak tahu pesawatnya transit di Addis Ababa itu, dari Malaysia ke Afrika. Afrika kan bayangan orang jauh banget, Zat. Ketemu Drogba di situ kan gitu. Nah, Didier Drogba 11 Chelsea. Nah, terus Ana nggak ikut mereka, Zat. Oh, antum di flight yang berbeda 40 tadi naik Ethiopia Airlines, 5 berikutnya naik Etihad. 5 berikutnya Ana terakhir naik Emirates. Ajib. Itu semua di arrange oleh Ethiopia Airlines. Iya, karena dagang dia 40 seat aja. Gitu. Yang sales lain mungkin ngambil seat yang lain juga gitu. Nah. Dia ambil Etihad, ambil Emirates gitu. Jadi pas jemaah mayoritas tahu dia ke Afrika dan anak ke Dubai. Marahlah mereka. Gitu. Wah, tapi kan sudahlah berangkat sana gitu. Mereka khawatir karena di Malaysia aja kan luntang-lantung. Iya. Apalagi di Afrika nih kita ngomong apa? Luntang-lantung di Afrika, makan pisang di sana. Makan ubu BBB. Osas. Ubu BBB unyet. Gitu, Zat. Anda berangkat di hari yang di hari yang berbeda, Zat. Sampailah dia di Afrika, Anda baru menuju ke Dubai. Sampai di Afrika. Masya Allah. Telepon saya, manggil saya Bang Haji. Saya Bang Rumah Irama kayaknya saya. Masya Allah. Bang Haji, ini saya udah sampai di Afrika. Iya Pak. Cari deh petugasnya gitu. Cari yang pakai sendal. Dia bilang. Dia cari deh petugasnya di situ. Udah ketemu nih, kita diajak ke hotel. Di hotelin dulu, Ustaz. Di hotel, transit hotel. Karena 8 jam transitnya, Ustaz. Allah. 12 jam. 12 jam. Jadi harus di hotelin dulu. Di hotel di Afrika. Makin deg-degan lah mereka. Jelas. Diajak ke hotel nih Bang Kevin. Gimana nih Bang Kevin? Ikut aja Pak. Waduh. Kemana nih hotel kita jauh nggak? Tak ketinggalan lagi? Enggak. Udah Pak. Matiin aja. Udah akhirnya sampai di hotel telepon lagi. Bang Kevin udah sampai hotel nih, saya udah sampai hotel dikasih makanan. Dagingnya keras banget. Daging apaan sih Bang Kevin? Daging jerapah kali saya bilang. Udah daging apa? Zebra kali saya nggak tahu itu ya. Udah akhirnya mereka khawatir, Zat. Nggak sampai bisa tidur di hotel, mereka minta balik ke bandara lagi. Nggak tidur hotel? Nggak tidur di hotel. Takut mereka. Karena tadi UWWW itu kan. Jadi mereka minta balik ke bandara aja dah. Udah bandara aja gitu. Entah bahasa apa yang mereka pakai, Zat. Tapi mereka akhirnya sukses minta balik ke bandara lagi, Zat. Udah akhirnya ketemu di Jeddah, udah. Tenang Anda pada saat itu. Mereka tenang dan antum tenang. Tenang, udah sama-sama tenang. Karena pulangnya nggak masalah. Pulangnya nggak ada, pulangnya udah sama-sama naik Saudi itu nggak aman, Zat. Oh gitu. Pulangnya Saudi aman. Saudi aman. Keberangkatan doang. Iya, keberangkatan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pola doa itu yang Anda pelajari, ternyata ngaruh banget ya, Zat. Luar biasa. Nah, ini jadi kalau pengalaman jalan bawa jamaah umroh dan haji, udah nggak kehitung ya jumlahnya. Insya Allah, Zat. Kalau haji ya kehitung lah, Zat. Haji berapa kali? 2015, 16, 17, 18. Masya Allah. Jadi kalau manggilin di Bang Haji nggak salah nih. 4 kali, Zat. Gitu. Iya, hanya 4 kali ya. Iya, tambah K Kevin, lagi. Gitu. Tambah K depannya. Haji. Haji. Bukan haji. Masya Allah. Benar-benar kayak gitu. Nah, selama ini kan jamaah haji kita kalau menurut berita-berita yang viral itu kan sering kali ada hal-hal unik, menarik, ajib ya, di luar hal yang nggak umum gitu kan ya. Iya, Zat. Sampai buat kasus-kasus tertentu. Benar, Zat. Pengalaman antum yang antum lihat apa nih cerita-cerita menarik tentang ini nih? Pengalaman anak pernah lihat langsung depan mata kepala anak sendiri. Yang pertama, orang sholat menghadap Tugu Jabal Rahmah. Menghadap Tugu Jabal Rahmah. Kiblat sebelah kanan misalnya gitu. Lupa kiblat. Dan itu dijagain sama 2 orang laki-laki. Sama teman-temannya? Iya. Jadi yang sholat perempuan, dia ngejagain. Dan sholat menghadap Tugu Jabal Rahmah. Ajib. Pak, kiblatnya sebelah sana. Udah, nafsi.
Orang Indonesia. Biar ini urusan saya kayak gitu-gitu. Urusan saya. Biar ini nyembah siapa di sono? Kayak gitu. Mungkin ngeliat jenggot dia anti duluan gitu ya. Jadi dia sholat menghadap situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini subhanallah, mungkin juga teman-teman ini perlu pertimbangan juga ketika seorang perempuan memaksakan diri untuk cium hajar aswad. Anda lihat ini ibu-ibu entah dari Turki, dari Pakistan, dari mana, tiba-tiba dia teriak dengan sangat keras. Bukan tolong sih, tapi artinya tolong gitu, help atau apa gitu lah pokoknya. Jadi teriak keras sekali. Ininya udah kebuka nih, kerudungnya. Karena ketarik mungkin apa gimana. Terus bunyi, di lantai. Itu darah tumpah semua. Entah bocor palanya, entah gimana. Pokoknya, darah semua. Polisi datang, dipel langsung diangkat. Anak lagi tawaf itu, Zat. Lagi tawaf sunnah, waduh. Tawaf kan saat menuju hajar itu agak pelan gitu, agak pelan segala macam. Kita tawaf santai. Wah, bunyi kayak pala ngantem lantai gitu, Zat. Gitu. Darah banyak banget. Subhanallah. Gitu. Dan yang Ana lihat langsung juga, Zat, ketika 2015 itu, Zat, haji pertama kali itu yang pas keren jatuh. Keren jatuh itu haji pertama Ana, Zat. Iya, na'am. Antum tahu jarum jam Zam-Zam itu? Iya, na'am. Udah kayak jarumnya udah kayak gitu, Zat. Makanya nggak heran keren itu bisa jatuh ya, takdir Allah. Cuman kencang sekali orang tuh jalan sampai pegangan, Zat. Angin ini. Angin, Zat. Angin itu. La ilaha illa anta. Sampai ada jamaah kita yang meninggal dunia juga ya. Iya kan ketiban itu kan. Keren, Zat. Jadi masalah keunikan itu emang ada, Zat, tadi soal. Terus kemudian memaksakan hajar aswad itu juga kayaknya perlu dipertimbangkan juga, Zat. Karena bahaya fisiknya jelas banget perempuan gitu. Benar. Terus jamaah haji Indonesia, hal-hal unik dari jamaah kita gimana nih? Jamaah haji Indonesia tuh yang unik yang pertama, Ustaz, selalu pengen bawa simbol kenang-kenangan dari Mekah. Haji, oke. Ya. Batu itu dari Musdalifah, dia nggak buang semua di Mina, dia bawa. Dibawa pulang batunya. Pengennya gitu. Dan dibilangin sama tim Mutawif, tim Ustadz dari travel kami, nggak boleh ibu, ini nggak boleh apa yang di tanah haram segala macam dinasihatin lah gitu, Ustadz. Ini nggak boleh. Tapi mereka ini cuma batu aja. Tapi dari situ yang Anda tangkap bahwa mereka begitu pengen terikat dan terkait dengan tanah haram sehingga apa-apa yang dari Mekah tuh kalau bisa jadi kenang-kenangan gitu, Ustadz. Yang bahan sifatnya natural gitu, kayak batu, tanah, nggak termasuk pasir. kiswah nggak ya? Kiswah mungkin kayaknya ada juga, cuman saya nggak pernah lihat langsung, Zat. Gunting gitu kan, Zat. Iya betul ya. Gitu, Zat. Batu, terus kemudian juga masalah, lempar jumroh di Mina, Zat. Ana pikir ketika Anda mendengar ceramah tentang orang saking emosi pakai sendal, itu cuman anekdot. Ternyata beneran ada, Zat. Dan banyak. Tapi bukan Indonesia itu. Kayak orang Pakistan atau orang Mesir gitu lah, pokoknya orang-orang Arab yang hidungnya pada ini semua. Dia pakai sendal, puah gitu. Jadi betul-betul. Tapi nggak ada yang lempar orang sebelahnya, dilempar. Belum ada, Zat. Belum ada. Udah saking emosinya dilempar itu setan juga gitu. Nah tapi kan video-video sekarang mulai viral juga tuh yang ibu-ibu mungkin apa segala macam marah-marah. Jadi sampai ada cerita seorang syekh memberi nasihat kan. Kebetulan syekhnya itu qadarullah, beliau seorang kulitnya agak hitam gitu kan. Kalau kulit seorang Arab itu agak hitam kan kelihatan agak sangar gitu mukanya gitu, serem gitu kan ya. Dia bilang, ya akhi, antum nggak boleh. Dia ngelempar batu bata gede. Ada kalau ketimpuk teman ente di belakang, berdarah gitu kata syekh ini. Allah, ini syekh cukup dikenal di Timur Tengah, cukup dikenal. Cuman beliau berkulit hitam gitu ya. Nah akhirnya orang ini ketika dinasehatin ngamuk-ngamuk. Ente siapa? Ente begini tuh. Karena dia pakai ihram. Iya dia pakai ihram kan. Ente siapa? Ente kenapa? Ente ngelempar setan. Kenapa ente yang emosi gitu kan dia? Ente setan juga. Dilihat sama di syekh ini. Anak kenal ente kata dia. Anak tahu ente siapa? Kata syekh ini, mungkin dia pernah lihat konten-konten kajian anak di beberapa studio televisi yang ada gitu kan ya. Di Husnul Ransyah itu begitu. Aib, antum sudah kenal anak. Iya, ente pasti saudaranya setan kata dia. Ya Allah. Kirain ente pasti saudaranya itu tuh. Karena ya emosional itu, Zat. Emosional. Gitu. Dan kadang-kadang jemaah haji Zat ya, umroh sih kayaknya mungkin ya, nggak mau kalah keras suaranya. Jadi ketika wukuf di Arafah itu perang speaker. Antum mungkin juga tahu. Kemudian tawaf sa'i itu perang bukan pakai speaker tapi gelas diginiin.
Mau tawaf pakai gelas biar suaranya menggema ke belakang. Tapi ketika ada jemaah dari Rusia, lewat itu semua. Lewat semua ya. Jemaah Rusia tuh laki-laki semua tinggi besar, suaranya juga besar-besar gitu. Iya, lantang-lantang. Lantang-lantang, jadi orang minggir lah, jangan ngelawan orang Rusia. Kelewat ya. Ada Putin ntar. Jadi gitu, jadi beberapa hal yang Ana tangkap bahwa memang pengen banget ada ikatan emosional, pengen banget eksis di tanah haram, dan beberapa hal yang mungkin tadi ada jalannya mundur pas selesai tawaf wada. Oh iya, ada yang mundur kan? Mundur dari mana ke mana nih? Habis tawaf wada dia doa nih menghadap Ka'bah. Iya. Menurut mereka kalau mengunggungi Ka'bah tuh nggak sopan, Sat. Oke. Jadi dia mundur, gitu-gitu terus. Jalan mundur. Undur aja kayak minder. Jadi dia mundur terus sampai Anda nggak tahu sampai mana, tapi baru boleh. Masya Allah. Gitu, Stan. Masya Allah, menarik sekali, luar biasa, dan banyak pelajaran yang luar biasa ini dari Ibrah yang kalau kita mau narik Ibrah ini dalam nih. Amin. Nah, tapi Ana mengambil kesimpulan di antaranya, Masya Allah, luar biasa terkait dengan doa antum, ya. Ketika menyebut syukur nikmat, yang dari syukur nikmat itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba kita melihat salah satu doa yang sangat sering kita baca. Tapi sayangnya seringkali kita membaca doa ini tanpa hati. Cuman lisan doang. Ya. Kalau misalnya kita ucapkan lisan dengan hati, di situ ketemu sekali tentang hal ini. Yaitu Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u bidhambi, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah atas nikmatmu atasku. Baru kemudian aku mengakui dosa-dosaku. Nah, di situ ada pengakuan nikmat. Ya. Di situ menunjukkan bagaimana Sayyidul Istighfar, dikatakan istighfar yang the bestnya istighfar, terbaiknya istighfar adalah di situ, di samping kita pengakuan atas wahdaniyah Allah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Itu semua adalah bentuk komitmen kita. Di samping kita mengakui kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kita berkomitmen sebagai hamba Allah, bahwa kita sebagai hambanya yang selalu beribadah kepada Allah, berupaya secara maksimal untuk menjadi hambanya. Dan kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui atas nikmatmu atasku. Ya, pengakuan nikmat. Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita di satu sisi kita berbuat salah dan dosa, kita itu di saat itu kita sedang diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bahasa lain begini, betapa tidak pantasnya saya ya Allah ketika engkau begitu besarnya nikmatmu atasku, tapi di saat itu aku malah mengirimkan dosa kepadamu. Ya Allah. Ya. Nikmatmu besar ya Allah. Ya, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmatmu atasku dan aku mengakui dosaku. Nah, disitulah kenapa ini menjadi sebuah Sayyidul Istighfar. Dan catatan lain yang mungkin dari kisah yang menarik yang antum sampaikan ini cukup banyak yang luar biasa terkait dengan Hajar Aswad. Ya, itu juga penting sekali ikhwah fillah, bahwa mencium Hajar Aswad ini sunnah. Apa hukumnya menyakiti saudara kita? Apalagi sampai tadi yang antum ceritakan, ya, bocor, berdarah, bisa jadi mungkin beliau wafat. Mungkin ya, mungkin wafat ketika antum menyampaikan darah yang begitu banyak. Ya. Nah, menyakiti saudara kita sedikit saja kezaliman, dosa. Sedangkan apa hukumnya mengejar yang sunnah dengan melakukan suatu maksiat dan dosa? Ya, ini seringkali yang dilakukan oleh sebagian kita. Mereka mengejar sunnah tapi dengan berbuat sesuatu kezaliman yang besar. Ini adalah kebodohan. Meninggalkan kezaliman itu lebih diprioritaskan ketimbang menjalankan sunnah. Ya. Dan kemudian juga termasuk juga bersuara keras memang jamaah kita itu asik sekali dengan dibimbing, ya, asik sekali dengan dibimbing dengan diarahkan begini begitu. Namun akhirnya mereka tidak teredukasi untuk berdoa sendiri. Ya, tidak teredukasi untuk berzikir sendiri. Benar. Harusnya tugas travel, tugas para dai, para ustadz untuk memberikan kepada mereka pengalaman personal mereka dengan Allah, doa mereka dengan Allah, bukan bimbingan seorang pemimpin, seorang ustadz atau kiai atau yang semisalnya. Dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pengalaman saudara kita Kevin ini luar biasa, banyak hal yang menarik.
Ya kalau misalnya mau diminta cerita satu demi satu, beliau puluhan kali umrah Iya, dia. alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, ini bisa sampai besok subuh ini ya, nggak bakalan selesai podcast kita. Namun alhamdulillah dari hal-hal menarik ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Bahwa setiap antum, setiap kita semuanya ini di dalam menjalani hidup penuh dengan rintangan, cobaan, dan ujian. Dan ternyata satu jalan keluarnya, dekat dengan Allah. Ya, satu jalan keluarnya. Seberat apapun masalah antum di negeri orang, ya, nggak ada tempat untuk minta tolong di sini. Lepas semuanya, lepas semua sebab. Tapi ada satu sebab yang jangan sampai putus dari antum. Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu semua solusi Allah sediakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi terhadap masalahnya. Allah menjanjikan orang yang bertakwa itu mendapatkan solusi terhadap masalahnya, bukan bebas masalah. Karena hidup ini penuh dengan masalah. Tapi kelebihan orang bertakwa adalah Allah sediakan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Masalah itu adalah sebagai pembuktian dari Allah dan kepada dia juga dan kepada hamba Allah yang lainnya bahwa dia hamba yang bertakwa, yang di saat seperti ini dia lepaskan semua ikatan dan sebab dia hanya menjalin satu ikatan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.